Allah wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Saya cinta yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait, sahibul majlis beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita duduk pada sore hari yang mulia ini dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul daripada Engkong Teman bin Ma'sum dan haul Habib Abdurrahman ibn Taha As-Segaf. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, kitab tersebut dikarang oleh Imam Asy-Syarwani, yang dimana kitab tersebut adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut qala muallif Al-Imam Asy-Syarwani, inna afdhalal layali huwa lailatul maulidis syarif thumma lailatul qadar thumma lailatul jum'ah. Sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung, malam yang paling luhur adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid lebih utama, lebih mulia dan lebih agung daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam turunnya Jibril, malam turunnya Al-Quran, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Tapi kenapa malam Maulid lebih utama, lebih mulia dan lebih unggul daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastallani radhiyallahu anhu, beliau menjawab dalam kitab beliau bahwasanya malam Maulid lebih utama, lebih mulia, lebih agung, lebih luhur daripada Lailatul Qadar karena 3 sebab, karena 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, saudara-saudara, malam Maulid adalah malam adanya para malaikat di muka buminya Allah, khususnya Jibril. Tanazzalul malaikata warruh. Ar-ruh adalah Sayyidina Jibril alaihi salam. Malam Lailatul Qadar adalah malam adanya para malaikat di muka bumi, malam adanya Jibril di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malam Maulid adalah malam adanya cahaya alam semesta, malam adanya cahaya alam jagat raya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Sudah tentu adanya Nabi Muhammad lebih utama, lebih mulia dan lebih agung daripada adanya para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malam Lailatul Qadar itu adalah rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad sahaja. Lailatul Qadar itu rahmat Allah hanya untuk umat Nabi Muhammad, bukan untuk umat-umat yang lain. Sedangkan malam Maulid, malam lahirnya Nabi, itu adalah rahmat Allah bukan hanya untuk umat Islam saja, bukan hanya untuk sesama manusia saja, akan tetapi untuk seluruh alam semesta. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan hanya rahmat bagi sesama Islam saja, bukan hanya rahmat bagi sesama manusia saja, tetapi rahmat bagi seluruh alam semesta. Sudah tentu lahirnya Nabi Muhammad itu rahmat bagi seluruh alam semesta, maka lebih utama, lebih mulia daripada Lailatul Qadar yang merupakan rahmat hanya bagi umat Islam saja. Yang ketiga, Lailatul Qadar itu adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan pernah ada yang namanya Lailatul Qadar. Bahkan kalau bukan karena adanya Nabi, kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada
kemenangan dalam perang Badar, tidak akan ada nuzul Quran, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Islam, iman, tidak akan ada ilmu, takwa, zuhud, ibadah, qanaah, khasyah. Tidak akan ada itu semua kalau bukan diawali daripada hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara-saudara, kita duduk untuk memperingati maulid Nabi besar Muhammad, untuk bersyukur kepada Allah atas lahirnya Nabi Muhammad, untuk bergembira atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Siapa yang memerintahkan kita bergembira dengan lahirnya Nabi? Yang memerintahkan kita bergembira, bersyukur, berbahagia dengan adanya Nabi. Yang memerintahkan bukan para ustadz, bukan para kiai, bukan para habaib, bukan para as-salafun as-salih, bukan para a'immah, bukan a'immatul arba'ah, bukan para tabi'in, bukan tabi'in tabi'in, bukan para sahabat, bukan juga Nabi Muhammad, bukan juga para malaikat. Tetapi yang memerintahkan kita bergembira dengan adanya Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, hendaklah saya bergembira, hendaklah engkau bergembira, hendaknya kita semua bergembira dengan adanya karunia Allah dan rahmat Allah. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab-kitab tafsir, para ulama ahli tafsir, beliau-beliau mengatakan dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan, dikarang oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, tafsir Al-Kabir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, tafsir Ad-Durrul Manthur, tafsir Bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti. Beliau-beliau mengatakan karunia Allah, ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan iman, ada yang mengatakan ilmu, ada yang mengatakan Al-Quran, ada juga yang mengatakan akal. Sedangkan rahmat Allah dalam tafsir Bil Ma'thur dikatakan bahwasanya rahmat Allah dalam ayat tersebut sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Al-Quran, iman, Islam, ilmu dan akal sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, rahmat Allah yang paling agung, nikmat Allah yang paling besar, nikmat Allah yang paling agung. Saudara-saudara, jikalau kalian bertanya kepada para ustadz, para kiai, para habaib, para ulama, para penceramah-penceramah, para khutbah dari ujung barat sampai ujung timur, apa nikmat yang paling besar? Mungkin mereka akan menjawab Islam, mungkin mereka akan menjawab iman. Sebagaimana banyak para penceramah-penceramah, mereka sering berkata, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang paling besar yang Allah berikan, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tapi jikalau kalian bertanya kepada Bahar bin Ali bin Smith, apa nikmat Allah yang paling besar? Nikmat Allah yang paling besar, yang paling agung adalah baginda Nabi besar Muhammad. Sebab kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak akan pernah ada yang namanya iman, tidak akan ada yang namanya Islam kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sudah hendaknya bagi kita bersyukur kepada Allah dengan adanya Nabi Muhammad. Al-Imam Busiri radhiyallahu an, beliau mengatakan, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad, bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka duduknya kita di sini untuk bersyukur kepada Allah dengan lahirnya Nabi Muhammad, dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad. Saudara-saudara, jangankan bersyukur dengan lahirnya Nabi Muhammad, kita berpuasa pada hari Asyura, berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Apa sebabnya? Kenapa? Dulu Rasulullah pernah bertanya kepada orang Yahudi Madinah akan puasa mereka pada tanggal 10 Muharram. Apa jawab orang Yahudi Madinah? Kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Sehingga Rasulullah berkata, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Nabi Muhammad pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Saudara-saudara, menjadi ibadah sunnah berpuasa pada tanggal 10 Muharram untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa